Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, empik, monggo jalan terus. Tapi aja kelalen, protokol kesehatan harus jangan sampai tidak dipakai, harus. Menurut keyakinannya Pak Bupati, sing jenenge penyakit COVID niku pilek ya COVID, batuk ya COVID, kenang gula darah ya COVID, ludrek ya COVID, kabeh dadi siji arane kopet. Iya mulai Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Camat kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakutin, tolong difoto, wonge difoto, laporakan Pak Camat, mangke dilaporakan Pak Bupati. Video Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ini viral dan Pak Bupati mengatakan supaya warga tidak perlu takut untuk menggelar kegiatan kumpul-kumpul di tengah angka penyebaran corona yang melesat. Nah, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa maksud dari statement Anda tadi gitu Pak Budi. Oke, perlu saya jelaskan, saya selaku kepala daerah atau Bupati Banjarnegara punya kewajiban untuk melaksanakan arahan Presiden yang dituangkan dalam Imendagri. Saat ini Imendagri nomor 14 sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni. Pada diktum ke-9 huruf I berbunyi, pelaksanaan kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. 1. Untuk kabupaten kota selain pada zona merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 25% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, di mana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, untuk kabupaten kota zona merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak dinyatakan sebagai zona merah lagi berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Dan yang ketiga, kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat. Pak Budi, tapi di saat angka sedang tinggi, tidakkah anjuran dari Bupati sebaiknya meminta mengurangi aktivitas di rumah saja, bahkan bukan malah mempersilahkan hajatan jalan terus? Iya, kami tim Satgas COVID-19 dapat melakukan upaya pencegahan berupa pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap acara yang dilakukan oleh masyarakat. Daripada kami larang, namun kegiatan yang berkerumun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pengawasan. Maka kami lebih baik terbuka, transparan, agar masyarakat bisa melapor, menyampaikan kepada tim Satgas. Jadi kita pendampingannya biar jelas gitu Mbak. Iya, Pak Budi, tapi tadi di video yang viral itu pun pada saat Anda mengumumkan boleh gitu, memberikan semangat semuanya boleh melakukan kegiatan, masker Anda juga melorot tuh Pak Budi, prokesnya nggak jalan juga tuh. Dan begini, bagaimana memastikan di lapangan gitu Pak Budi, karena kan nggak mungkin Pak Budi berserta dengan tim Satgas akan ngedampingin secara langsung di semua site kan. Memastikan orang tuh pakai masker, jaga jarak dan lain-lain, itu gimana Pak? Jadi saya pada waktu menyambut memang masker saya turunkan Pak. Setelah selesai menyambut, saya naikkan kembali. Gitu dok. Iya, tapi itu salah Pak.
Seharusnya nggak boleh begitu, Pak. Prokes Oke, itu saya minta pada saat maaf. sambut dan Mungkin tidak yang sambut akan harus tetap datang dijalankan. tidak akan saya Harusnya. ulangi lagi, dokter. Iya Pak Budi. Ya, Pak Budi, saya mau konfirmasi juga. Anda tadi di video itu bilang semua penyakit di COVID kan? Ini bisa misinformasi pada publik nih Pak Bupati, ketika banyak orang yang justru malah tidak percaya COVID, malah dapat pembenaran dari bupatinya. Katanya kok semua penyakit di COVID kan? Apa Anda termasuk pejabat yang tidak percaya COVID ya Pak? Oh tidak, Bu. Kami sangat percaya dengan COVID-19. Makanya dengan adanya Permendagri yang diberikan tugas kepada kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksud Anda Saya ketika percaya tadi sekali COVID dengan semua adanya di COVID-kan itu apa Pak? Ketika tadi Anda bilang pilek di COVID-kan, bahkan darah tinggi di COVID-kan, apa maksud Anda mengatakan itu Pak? Jadi sering kita melakukan tracking, Mbak. Gitu. Saya mencoba menjelaskan agar masyarakat lebih mudah memahami semuanya. Gitu, Mbak. Nah, Iya, tapi maksud Anda ketika bilang pilek COVID, batuk COVID, darah tinggi COVID, budek COVID, itu kesannya malah justru Anda mengatakan sengaja dokter meng-COVID-kan pasien. Itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak Bupati. gimana, Mbak? Ketika Anda mengatakan semuanya di-COVID-kan begitu, itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak. Itu kan persepsi panjenengan, Mbak. Kita bisa putarkan lagi tuh Pak kalimat Anda Monggo. ketika Anda mendengar, ketika Anda bicara itu. Jadi Anda membantah mengatakan semuanya di COVID-kan begitu ya Pak? Tidak, Mbak. Pak Budi, angka COVID di daerah Anda itu tinggi atau rendah Pak? Oke, perlu saya jelaskan. Untuk hari ini, kasus COVID di Banjarnegara itu jumlahnya ada totalnya ya, dari awal tahun 2020, Maret sampai 22 Juni 2021. Totalnya itu ada 4.074 orang. Total kasus yang sudah sembuh 3.313 orang. Atau untuk persentasenya yang sembuh itu 81,3%. Yang dirawat di rumah sakit jumlahnya 169 orang. Yang masih menjalani isolasi mandiri itu 352 orang. Itu akumulatif, Mas. Ya. Jumlah 14 hari. Jadi saat Dari ini jumlah kalau kondisi penduduk real Pak, Banjarnegara, kalau kondisi totalnya real, kurang lebih 1.050 orang. Pak, kalau kondisi real saat ini di rumah sakit itu penuh atau enggak Pak? Posisi di rumah sakit hari ini 84%. 85%. 84%. Oh 84%. Jadi masih ada kapasitas yang bisa ditampung nih. Masih ada 16%. Baik. Baik Pak, terima kasih informasinya ya. Kita akan break sebentar, nanti usai jeda kita akan bicara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sekali lagi Pak Budi terima kasih banyak. Salam sehat untuk Anda semua.